Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama yang mulia bertanya imam masjid dan seluruh pengurus masjid yang mulianya, juga yang katanya muliakan ketua dan anggota pengurus Arba'ul Hijjah dan gure-gure pimpinan daya, pimpinan balai pengajian yang berhadir, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Puji syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malamnya dengan rahmat dan karunia-Nya kitanya bisa berkumpul sambil beriktikaf di dalam masjid yang kitanya muliakannya berkenaan atau berbetulan dengan pengajian. Mungkin sebagaimana berjalan pada waktu-waktu yang lalu. Selawat dan salam dan sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Gure-gure, tengku-tengku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Malamnya tuan keundang oleh gure kitanya Tengku Firman, sahabat tuan, untuk hadir Matang Tengah. Matang Tengahnya pernah wate darah-darah alum jamun alum jah. Manteng rahmatullah alaih, Allahumma ghfir lahu, boleh tanya Abu Hasballah. Beliau boleh tuan dan beliau sama-sama kamu dalam organisasi pilih di Kaim ya kampanye jamun Belangirun. Jadi dengan almarhum Allahumma ghfir lahu, beliau sangat akrab, sering tuan bertanya pada beliau, bahkan hal-hal yang penting di kampung teka moja utana merah Pak Abu almarhum dia Abu newo bisa gede Matang Tengah mata tanya dijak kena kembali tanya Pak almarhum Abu Hasballah. Semoga kepada beliau dilimpahkan rahmat dan karunia Allah, diampuni dosanya, diterima segala amalnya, dijadikan kuburnya satu kebun daripada kebun surga. Jadi secara masing-masing kita baca kepada almarhum boleh tanya Abu Hasballah hadiah masing-masing betar rame-rame dekun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi belum tuan hana asing kenal, cuma katri mana mujak lagi. Nah lah mau 25 tahun atau lebih. Asing hana asing. Kalau dia hinau na
kamu mungkin bangali yang guru-guru STNK Honda jaman ini wajib matang tengah jadi lengan ini jaman banyak anali tangdung jadi malamnya tuan hadir kena ke laki yang konfirman sebagai kenang-kenangan atau ajak jamun ya semua begitu mangkena ada semua begitu kalau kita mengkauban di ke apotek kita mekat menyek di ke SPBU sementara ini gore-gore paling banyak paling le gore kecamatan Tanah Luas mampu cit biasa aja tiga ke hawali makanan-makanan luar burger ya. Biasa itu ya biasa pisang rebus mati gagal ime tu burger lego tak ke perut tu jadi mungkin malahnya untuk le tak ke perut yang tu nak gure katanya termasuk firman yang akan memperbaiki ketika hal-hal yang hana katanya biasa tak dengar malamnya kun firman be fikih tengku be tauhid wujud tasawuf maka karo kurang hana tasawuf guyu pegah tasawuf jadi karena kagak perintah kayaknya lontoan payah dengar perintah gure jadi malamnya katanya kita bicara tentang bahasa lain akhlak berangkat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa waworo Nabi dengan kedua dengan sahabat datanglah malaikat Jibril yang berupa roga kesidra udang agama ketika merumpak dengan Rasulullah kun malaikat Jibril ya Muhammad akhbirni anil Islam nepegah kelun hai Muhammad tentang Islam jadi Nabi ini sampaikan Islam mengucap dua kalimat syahadat pedang semayang berbiak jaket puasa bulan Ramadan haji bagi orang yang nak kemampuan lalu berjawab oleh Jibril betul kata terus nekalam oleh Jibril akhbirni anil iman nepegah kelun hai Muhammad tentang iman Nabi ini jawab beriman kepada Allah beriman kepada malaikat beriman kepada Rasul beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar kemudian Jibril yang tanya akhbirni anil ihsan nepegah kelun tentang ihsan jadi Nabi ini jawab anta budallah ka annaka tarah tak ibadah ke Allah seolah-olah kata takalan Allah fa illam takun tarah fa innahu yara bila kata hana dih takalan Allah yakinlah bahwa Allah takalan kata jadi berbuat ibadah kepada Allah harus dengan tidak ada unsur yang lain berangkat dari hebohat ranyoke maka lahirlah ilmu akhlak jadi Islam melahirkan ilmu fikih ketika Jibril bertanya tentang Islam kemudian ketika Nabi bertanya ketika Rasulullah bertanya oleh Jibril tentang iman dijelaskan oleh Nabi lahirlah ilmu tauhid
Ketika Jibril bertanya tentang ihsan, yaitu tentang bagaimana kehidupan katanya dengan Allah, nah, disitulah melahirkan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, menyangkun bahasa kitab. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, malamnya nak kitab ubud Sabah yang coba katanya baca, dia menyata pegang itu mau, jadi coba baca tentang tasawuf, ilmu tasawuf. Menyaga pegang ini ke definisi tasawuf, yaitu khuruju min kulli khuluqin dani. Getanya tasawuf drawatu dari akhlak yang hanaget. Kemudian waddukhul fi kulli khuluqin sini, tatamang di dalam akhlak yang good. Yang gegelak tasawuf. Tatubiyat dari akhlak yang hanaget, tasudra dari akhlak yang hanaget, taputamang drawatu di dalam akhlak yang good. Atau dalam bahasa tasawuf gekut takhalli ngan tahalli. Jadi pun tak pegelih drawatu tamanau, kemudian baru pakai pakaian yang bersih, baru tak pakai bebewan dan sebagainya. Demikianlah dalam hal kehidupan hubungan katanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar katanya selamat dunia dan akhirat, maka kewajiban katanya payah ta sud drawatu daripada akhlak-akhlak yang hanagut. Dan payah tatamong di dalam akhlak-akhlak yang bagus. Fa idza tahallal abdu bi bahasinil akhlaq wa takhalla an adadadiha minal akhlaqidz dzamimah summiya sufia. Apabila sidro hamba kaji sudroi daripada akhlak yang tercela dan hias droi berpakaian dengan akhlak yang bagus, maka gekeun urangnya sufi. Jadi ketika katanya kata pina akai bro, kemudian hiasi dro itu dengan akai god, akai bahasa Aceh, akhlak maksudnya, perangui dia, perangui bro tapi perangui god, kacau. Nyan ketika katanya lagi nyan, gekelah katanya nyan ka sufi, walaupun biasa-biasa kehidupan katanya. Arti biasa-biasa mana? Arti merupakan ngurus pegama lagi biasa. Jauh belang lagi biasa. Pulang kerja lain lagi biasa. Tapi akhlak buruk sudah kita tinggalkan. Akhlak bagus sudah kita ambil. Itu sufi. Jadi kita pikir katanya orang sufinya ate gejak hananging tahu. Nah, gejak tepat ngiang ada nalung tabi-tabi. Gejak pi melek-melek ngap gejak kan. Tangsangnya ni tanya sufi. Nya kan bata bahura Nabi merupakan dengan Aisyah, gepegah le Aisyah, ya Rasulullah seanya ban getamang, ban getebiat di rumah tayo. Urang saleh. Ya. Jadi Nabi katanya yang ba Aisyah, kiba urang saleh. Om saleh dah ya. Kok saleh urang? Katanya oleh Rasulullah, kiba saleh le. Mana ya Rasulullah na? Ada gejak ngap kok melek gejak. Genging hana tahu. Oh menan nyan kan saleh wahai Rasulullah, nyan tepat kekeun. Ya.
tepat. Yang saleh lagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang hak itu bilang babah. Yang batil itu bilang babah. Ate merumpa ngurang miskin goknyan lembut. Ate merumpa dengan musuh Allah goknyan kasar. Nah, itu orang yang saleh. Nah, jadi orang yang sufi yang maksud di sini adalah orang yang akhlak buruknya dia buang semua. Rianya, takaburnya, ujubnya, dengkinya, dendamnya, marahnya, pelitnya, kriitnya, bakhilnya, ya, itu dia tinggalkan. Dia berpakaian dengan akhlak yang bagus. Dia tawadhu, dia tidak sombong, berbuat sesuatu tanpa pamrih, ikhlas, dan tidak dengki kepada orang lain, tidak ujub. Itu sudah termasuk bahagian akhlak yang bagus. Dan la ilaha illallah. Jadi kita memang dalam akhlak yang hanagot adalah sifat-sifat yang membuat Allah tidak suka. Ria, tanya orang temayang, malai ada kemelintai ada, malai ada ketuan ada, pulang tanya tajak masjid, ujub, tetro masjid tak pegah, nyampat rumah itu masjid, hantro ditanya ipat ba ujung je, prek-prek lah ujian terus saja kenal. Nyan hana sadar kitanya telah ujub, seolah-olah kita lah yang yakin tu beribadah. Kita buruk sangka kepada orang yang dekat dengan kita. Tak pegah yang pak rumah hebab benang tijit, hanya kenal. Jadi kan buruk sangka. Han ada depui gau kadang banhui pacirin, kadang igau kadang haji tinggalkan na sesuatu yang sangat urgent. Nyan bahagian daripada akhlak yang tidak bagus. Jadi nyan tapi nah sehingga tidak ada buruk sangka terhadap siapapun daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua orang baik dalam pandangan kita. Nyan bahagian daripada akhlak yang bagus. Jadi orang yang berakhlak buruk dan ketambang dalam akhlak yang terpuji itu dinamakan sufi. Faman zada alaika fil khuluq faqad zada alaika fit tasawuf. Si barangkaso yang metamah akhlak god membati godnyan metamah sufi, artinya metamah godnyan dalam bab tasawuf atau dalam bab akhlak yang bagus. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekun asqalu ma yudau fil mizanil abdi yaumal qiyamah husnul khuluq. Amal yang paling berat uro kiamat dalam timbangan, dalam cing, husnul khuluq, gerakai, bagus akhlak. Nyan uro kiamat bahagian daripada amal yang paling guhon. Riwayat hadis Abu Daud. Jadi natira urang urinam gesemayang tahajud, gesemayang sunat, gesemayang duha. Macamlah puasa sunat Senin Kemis. Cuma igonyan ngon tetangga hana bereh. Nah, ngon tetangga beruakai. Menya ke ibadat ke nyancap muisa. Tapi ngon tetangga nyan hanagot pergaulan. Oleh tetangga gomnyan getanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, na urang di samping long tengah-tengah malam kamu deh mendengar gebek Quran. Kamu mutupu goknya ke puasa Senin Kemis. Tapi ya Rasulullah, ngan kamu tetangga hanjuk mempegah. Bro kena lampu kamu. Iya mon ge, iya mana kena lampu kamu gebek.
atau kamu pegah ge carut ge keun macam-macam miahana tenang kami nak ke dia macam ge keun. Bagaimana dia? Rasulullah jawab, dia itu ahlun nar, penduduk neraka. Lalu di waktu yang lain, nah urang yang jak pada Rasulullah, ya Rasulullah tetangga kamu semayang ubay-bipah, semayang limang tak? Semayang tunat khusus ke dia, yang lung dupu hantam, mutraweh hantam dia. Puasa atau bulan Ramadan, yang lain hana. Tapi ya Rasulullah ngan kamu tetangga, masya Allah. Tiap uro ke ajo kuat, tiap uro ke pegah. Kamu ge pesenang hati, beuk menteng nama salah, ge bagah-bagah ge bantu, ge rasan akhlak. Rasulullah menjawab, dia itu ahlul jannah, penduduk syurga. Jadi urau akhirat tinggal lebih le tambang syurga takwa Allah wa husnul khuluq. Rasulullah kepegah ketika orang tanya putra yang paling le urang ieu tambang syurga le amai. Dijawab oleh Nabi, takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, akhlak bagus. Jadi begitu penting akhlak. Kemudian hina kepegah Imam Ghazali kage simpul nah 10 macam akhlak yang kewajiban dia katanya untuk tambah akhlak dengan akhlak 10 macamnya. Yang pertama tobat kepada Allah, yaitu kembali kepada Allah Ta'ala dari jalan yang barokah jauh dengan Tuhan kepada jalan yang dekat. Bahkan karena maksiat katanya mubaidatun anillahi ta'ala, dapat menjauhkan kita daripada Allah. Maksiat tanya jauh tanya dengan Tuhan. Maka oleh karenanya baik sampai bengeh Tuhan ke katanya, baik sampai merumpak seksa Tuhan ke katanya, maka dia ada katanya wajiblah bertaubat daripada maksiat yang kau pernah terlanjur, pernah kau lakukan. Nyan baik le tapuput. Benar timbul penyesalan, benar cita-cita dalam hati baik le tak kisah apa buatnya, olehnya pulang tak tinggal maksiat dalam waktu itu, dalam waktu itu terus. Artinya lawatnya laju, katanya tak tinggal maksiat. Ketika orang kaji taubat kepada Allah, nyanji kaji sudrawai daripada akhlak yang nagot. Kamulai ji pakai akhlak yang bagus. Berarti menyagatannya manteng bergelimpangan dalam maksiat, tak tinggal semaya. Manteng dalam maksiat tapi isi cia lempogo. Manteng dalam maksiat tamupat, manteng dalam maksiat tak buat berbagai macam. Nyan katanya ganggap manusia yang tidak bagus akhlak. Akai dah nagot. Songan hanagat ngampo tu ngan yang cipta katanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua salah satu akhlak yang sabar. Ya. Sabar nalih macam. Nah sabar dalam taat, dalam buat ibadah. Ya, nyatanya bersabar. Bak ibadat, boh semaya, boh puasa, boh haji, sulit, payah tak beda, polimong benga, payah tak tun lepi ya, oleh yang trip lomba tak buat, nyan dituntut oleh
agama, berakhlak dalam taat kepada Allah dengan utama akhlak dalam taat dengan sabar. Demikian contoh hana sabar alam ibadat. Hanya contoh surau-urau ada apa? Tanya biasa sembahyang berjamaah sebagai contoh. Sembahyang berjamaah ini yo, jarang bak sabarnya hei baca. Kiban contoh. Tengku imam waladhalin. Golong ke komando amin dia ku imam. Kata mubut itu yang lekut amin. Nyan tanda hana tabaw. Perle bertajak. Tengku imam golong guru ku Allahu akbar. Mitanya katruh betul. Ada kala tiga dengan ku imam, ada kala awai tanya ngomong ku imam. Tengku imam mentang sami Allah, kaitanya kata deng. Nyan bahagian daripada hana sabah alam ibadah. Kan kecil tak masalah. Hana sabah alam ibadah. Yang contoh beo yang keseharian tanya. Di dalam hadis keberkahan Nabi, pukul awak gata galak tu. Uro kiamat akan gebangkit gata sementara badan gata badan manusia, tapi ule gata ule kelide. Ule kelide. Sahabat kita, kiban cara ule kelide? Belum imam ruku anda sudah ruku. Belum imam bangun, anda sudah bangun. Belum imam sujud, anda sudah sujud. Jadi, mawawai nganggu imam. Itu ancaman Rasulullah. Hana akhlak. Sampai ke pegal Nabi dalam hadis, ule kelidai. Kan ule kucing. Ule kelidai. Nak dengar kelidai. Tak jarang kecuali di Arab yang kau jauh haji yang kaya merupakan kelidai. Kelidai Arab. Nak dengar kelidai. Dalam Quran lihat hal kepegah tentang kelidai. Masalul ladzina hummilul Taurat wal Injil kamatsalil himari yahmilu asfara. Urang yang perumpamaan urang me kitab Injil dan Taurat lagi kelidai me tung kitab anamal. Kelidai. Oleh yang pulau. Waqdud min sautika inna angkaral aswal la sautul hamir. Dia pegah haba be raya-raya tu. Pakai karena yang paling buruk su kelidai. Kelidai silau. Jadi kelidainya na puhun na saboh konotasi yang hanagat. Ya, yang hanagat. Sehingga urang-urang Tuhan katanya jamun memang lagi kelidai ya. Di Arab nyel ke mana ko cawa-cawa baju. Pegai dengku tijium. Nah. Apa itu tijium katanya. 20 minit mendak. Di Arab awak iya atuh cet nyan ipedu atuh ruang kelidai. Ye doroi dah. Mangat tega ye cet kelidai. Mui melagu tu. Ai masyair atuh ruang kelidai. Nyan di kelidai hanai deroi. Baik. Ya, nyampan galak ke lagu di kelidai. Maka itu hana lagu nanya belum je ke urang pelalai kelidai, rona je kelidai. Ya. Nah cerita sabah kelidai ipengun le serigala.
Tapi nyan be berat hati pegang karena awatnya dengan singkatan. Yang perlu ada pegang bahwa di dalam taat itu harus sabar. Baru sempurna semayang tu gepegah lang kitab. Ketika habis dengkui mum terus bak tempat intikal ke baru katanya bergerak. Misal habis kebaca ayat Allahu Akbar berukuk. Katruh dengkui mum bak rukuk bak tuut baru dikatanya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah kata deng baru tanya beda. Allahu Akbar katruh dengkui mum bak tempat sujud dawa ke. Katruh dawa ke tempat tu. Baru tanya terus. Allahu Akbar ke beda baru beda. Allahu Akbar tedeng baru tanya beda. Seperti itu bahagian daripada sabar dalam taat. Nah, ditanya nyan ya hai cuma Allahu Akbar buka kata dua ini. Assalamualaikum warahmatullahi kali hui ya kali ini. Tunggu imam kalau hui ya itu yang kali. Nyan bahagian daripada hana sabar di dalam taat. Maka terjadilah ngempung-ngempung bahkan di kota. Dia semayang tarawih nyan wate terus jenguk ile soimum. Menyaimum mulai dia semayang Isya cikana alasan payah lawan minta ubat. Padahal ke hanya jadi ikut imam nyan mulai. Perlu ikut imam yang cepat. Yang kira-kira 15 minit 20 rakaat selesai. Nah. Jadi nyan sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam atih maksiat. Artinya jangan kita berbuat maksiat dengan berbagai macam maksiat. Kadang-kadang tengah tak duduk di rumah kai telefon. Kena aja. Pun acara hai anda tu pun beda duduk. Nah. Terus kenan konsep macam-macam tu bina buruk yang kehinaan peleh mandu. Nyan meik kitanya tak sabar baik terlibat katanya di dalam kemaksiatan. Terus yang ketiga, sabar di akhir musibah. Nah, sabar di akhir musibah nyo paling raya pahala. Munya sabar dalam taat gebi pahala leher tu, sabar daripada maksiat gebi pahala nomor tu, sabar di akhir musibah gebi pahala si kurung retu. Sabar di akhir musibah. Ketika katanya oleh sahabat ba Rasulullah kiban iman gejawab dari Rasulullah asyukru. Ketika tempat lain katanya oleh sahabat gejawab oleh Rasulullah iman tentang sabar gejawab oleh Rasulullah as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh iman. Setengah iman, separuh. Separuh itu syukur. Jadi tanya menyeka sabar nyan kana setengah iman 50%. Tinggal 50% tu. Putra syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Musibah macam-macam. Dalam ayat wa basyiris sabirin ujung ayat. Walana buluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati. Akan kami coba kamu kata Allah bisyai'in dengan sesuatu minan ju'i lapar tanya udah bilang doanya uji le Tuhan beok tagai anak rayu dah gepedek beok hanjat pada lam-lam gelap jadi ganti pulau banjir nyangka betul-betulnya
BO sagai kepada dia menyabarakan dapat jauh bu 6 di rumah habis sehari urutnya apa ya dapat jauh bu 6 di rumah tikan hari yang ke BO sagai gikoh itu kan yang contoh itu menyabarakan ni tanya 3 tajak ukude habis peng tertuh ribe urutnya Allah Ta'ala kecoba katanya payah tak gunakan peng luar tu ribe yang barokah tak belau tertuh ke payah luar tu BO sangat minal ju'i wal khawfi gebilam cobaan ke katanya oleh Allah temakut ya tu nanggeronyo tak kau icai Cina sehingga rata tempat tak pegah mana najib pemerintah lawiknya habis hijau nanggerau ke Cina ya tu sehingga lala rumah tak pegah nyo bek-bek tak pegah rumah tu nyo takut icai Cina tengah rumah dan rugo hana jadi pegah rumah geli-geli bah menaik gede tawik-tawik bah menaik gede takut icai Cina yang temakut terhadap musuh minal jum'i wal khawfi wa naqsi minal amwali gepekurang harta oleh Allah barakah na tanah belang 2 hektar payah 10 hektar ada kala kai cok le keruang 2 hektar ada kala ka hanjil le tak pakai semuanya itu adalah bahagian daripada cobaan Allah guna uji le tu nak mau pep-pep na ta cemarut na ta tinggal semayang dum urang ate musibah hanai semayang melingai urang isi gaduh ngengkli si urang tepot semayang hana tepotan tadi datang mati mak sampai terus batingkan hana semayang mati anu tadi dah beda na semayang ai bu anji ku kena po tengah gua datangnya bek kayu semayang ku ai le yang kepikir kapai dah ya padahal itu han getes beo kiban imankah kiban iman katanya mungkin tanya utamang surga hana kenang susah membacut pi hana mungkin yang kekan surga tu beli ya kena lagi orang jamu ni kamu jauh belang ya cimela telanja kaget ceh lumpuk baru tama pajuh tu guru ka kuatu he sama-sama cimela tan yang kekan belukat tu beli ya iblis lengan ono hahat memang tok dak bida belukat menang kita mau surga tanpa ada kesusahan hana ta menjaga malam ta baca Quran hana medua rakaat di sembahyang tahajud olehnya hana mau beo pi susah hana deuk mau bacut pi hana stres melimbang pi hana sakit mesti uropi tamang surga tu beli ya bahaya bila katanya udip hana tong musibah Fir'aun dituduh roji didakwa roji Tuhan akibat daripada hantom pernah sakit peluk tuh anda sakit bila tak kun sakit cirit memei hidung jahana flu jahana bersin jahana ana flu ana batuk ana sakit tepubi sampai dia menakwakan dirinya Tuhan ini akibat daripada terlalu tidak ada pernah kena musibah. Jadi orang yang ditimpa musibah oleh Allah ketika musibah itu diterima dengan sabar maka disitulah dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tungku-tungku sekalian, sebagai penutup sabar dalam musibah nyo gedanyo tanyo masing-masing makam masing-masing derajat kana ba Tuhan ya kana ba Tuhan pui keun grid ikeun kana ba Tuhan misal contoh
Katanya geundang le pejabat atau le bupati atau le kepala negara nya masing-masing kana kelas ekonomi, kelas VIP, kelas VVIP yang kana kamu tulis bak kursi katanya ikut kursi urung raya ikut tempat di menancit nayang masih nayang kipas angin urut akhirnya kelagian nayang VVIP para nabi, para anbiya, para aulia, VIP menurutnya laju nah orang yang diundang oleh pejabat hana patut gopnya dua bak ruang VIP tapi karena di gopnya na dongkrak na ngon geja nah contoh misal diundang le gubernur atau le bupati abu payapati ya kau yang pastilah VIP ditanya luar bila yang acara bak layar TV ada mau dalam luar dua tapi menyata menghintu bak ceruban gopnya bak ija pinggang gopnya pulang tak pegah bawa jaga pintu nyawa abu payah lumat mah hanya kita mau nyan tanya bak ruang VVIP gitu. Allah Ta'ala yang kelaginya cara gedongkrak gedanya mengatur bak makam yang kagak siap ya Allah gedanya kagak siap mungkin gedanya bak derajat A mungkin bak derajat B Meido dengan umur tu tetapi itu umur na umur gedanya dalam dunia 60 tahun takoh kebalik 15 tahun tinggal umur 45 tahun 45 tahun menyata kira siurol titun hertuh 60 roh tak kali 45 hertuh 60 roh tak kali 45 tahun kira-kira padum tahun nah udip tu nah ka 45 tahun padum ribeu roh udip tu kata petrolong dalam siuro tak semayang 5 wate sabah wate 5 minit berarti siuro idanya tak semayang 25 minit tak kali leher tu 60 huro siuro 25 minit kali leher tu 60 padu minit kira-kira nak ibadah ke Allah nah si jium titun taruhlah nah leher jium titul haji untuk ibadah ke Allah. Yang lain, kali-kali le. Tanya udip tu surau semalam 20 jam. Ni. Yang mengata turi ro tu. 20 jam. 20 jam tak 8 jam. Katanya mbak doktor surau letak kamu Tuhannya padum jam benar 8 jam ya tinggal 16 jam 16 jamnya menyaurang kerjakan tu urang kerja bak perusahaan wajib kerja 8 jam 8 jam kerja tinggal 8 jam 20 per jam kau ke 8 kau ke kerja 8 tinggal 8 jam nya 8 jamnya tak hitung tu dua bak kedai kopi 2 jam tinggal 6 jam nonton bola 2 jam tinggal 4 jam dua ngampur rumah 1 jam tinggal 2 jam dua ngana yang main ngana 1 jam tinggal 2 jam olahraga 1 jam tinggal 1 jam yang 1 jamnya home baca Quran hana kepucilap meratik hana kepusin tak tolong urang-urang fakir ba
ya bantu temendap rumah orang ngasih nyan jahana kuputin semaju nah pajo bu pajo rujak je kopi pajo kue habis wate sinan si tengah jiu tinggallah 10 minit yang kinan mai yang tobol 5 minit mai lewoi 5 minit mai asar 5 minit mai maghrib 5 minit tu mai isya 5 minit 25 minit satu hari tiura 24 jam menyati jam 60 minit bila tak kali 20 put seribu per 20 minit tiura tak ibadat ke Allah 25 minit berarti sisa wate 1000 per 15 minit 1000 per 15 minit hinan tu maju hinan duduk dalam kedai kopi hinan olahraga hinan main ngom rumah hinan main ngan anak hinan mupat hinan gotong royong hinan menduk bagaimana kita mendapat derajat di hari akhirat nampu dan demam umur VIP di akhirat hana cerita hana muda lebih bele tak pegah rabuna oi kata ria atra ujungnya beda tak pegah nyo ata selamat ditanya tak ibadat ke Allah ikhlas hati dah hana bro ke gop hana koeh ke gop hana dengki ke gop bersih tapi 25 minit satu hari pakiban merumpak derajat pura akhirat jadi kekala Allahnya menyata puturut udep dilagainya hantro bak derajat yang kata siapkan kiban cara teman pegat dongkrak lu pegat dongkrak ke katanya oleh Allah putra dongkrak dua nyan dongkrak putra dongkrak wana kesim minal amwal tengah tadu dua gada Honda pulang dongkrak wana kesim minat samaran bohdrian tabuga pulang wana kesim minal anfus anak miat tengah sayang ke kamlingai wabasyiris sabirin sabar nyan dongkrak gepuik oleh Allah ngan dongkraknya teruslah bak derajat yang tinggi maka gepegah musibah yang dihadapi oleh orang mukmin sampai waktu sukrut maut sakit sukrut maut sakit sukrut maut nyan sebagai siksa terakhir oleh nyan ka mangat ya sukrut maut sakit tapi gepu sakit waktu sukrut maut nyan mangat glih tu lagi tatikat atram geratan maka payah takap igo ya nyo minit tu lungtuk dengan sabah sejarah dipegah oleh Rasulullah bak sabah huro Allah Ta'ala gekun bang malaikat ya hai malaikat katren sian ubumau na Yahudi kena mati Hawaii datang ke pisang goreng ya kon Hawaii datang ke panggang mulai bunuh bengah ada anak jika yamita rata pakai hanang ke ia jelam kulam yang naik sampai rumah nyampe hana kati asian ke taboh lang kulam nyanyi kena mati mengai tu mai baju hana tanyang tapu di malaikat ya falu ma tu marun yang keperintah yang kepubuan jauh ke taboh tiak lang kulam alih pu dia anak bagi salam ya mitang ke merumpok engkenya putih yang baga-baga olehnya bakar laju baga-baga paju lửa paju mati senang cara itu me paju
ke pengang dia kena mati gekun batir malaikat tu ikah katreun na urang mukmin ni pat hawa tha ke pisang goreng purmoh ji kai koh pisang ka di Jawa tepung nyang kai ne tiak lamanya katreun siat kalung kop langgang banyak beru ji kena mati bubai itu mai payo pisang gorengnya terus malaikat bam gulung kop banyak dang jak mita banyak krok tak gorong udah sakit ka melingai li bang ka rumah hana merupak payo pisang goreng jadi dua malaikatnya ulangnya kembali merupak dua ke jadi yang tira malaikat bandua ke tah kedua kelingon udah ke mana ira puronyo lain dah perintah pura perintah Yahudi kena mati hawa juga ke panggang yo ati engkeut kana biasa mana oh my rock lain orang pulain urang mukmin kena mati hawa ke pisang goreng yo lungkop langong ya Allah memang ganji puja kemenangan tengah puja-puja kemenangan terus malaikat lain gutuh li Allah ya pegah dia ai kadawai pai pegah dia taput ai depul ge pegah dari malaikat yang kelehnya kagak utus li Allah ai je si Yahudi je wate ude je cukup le buat god ipegat tutua hijak tu jalan yang ruhu partner rumah urang gasien ya pedap cukup le kebaikan ubena kebaikan kabeh gebalah oleh Allah tinggal saboh kebaikan tu golong gebalah maka gepesenang ji bawa temate itu mepajuh ungkeut panggang nyan sebagai balasan kebaikan terakhir setelah itu tidak ada kebaikan yang tersisa sama dia dan langsung dia dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Oh mana odam kutupu lagi nyan. Lihat mati bunuh apa sipai. Cuma ilmu igata nyan urang mukmin nyan cukup jai daca. Macam pada udik. Jadi ubena dosa-dosa barokan nyan kagepu musibah li Allah. Kahlia gebalah. Gadah kameng ji, gadah lemo ji, payah hijau upeneng, payah kublo tano, anu ji melinggai. Honda ji gadah macam musibah di atas dosa ji yang ka dipuput. Nafi putuk dasar golong gepamput. Maka bawa mati ji gesiksa oleh Allah hai teme paju pisang goreng dia mati semua kejahatannya sudah terampuni dan dia akan berhadapan dengan nikmat Allah tidak ada dosa nyan ate gepubul oleh Allah jadi nyolan kapegah beno dongkrak ke orang mukmin musibah dan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang lain yang gebi oleh Allah nyan adalah sebagai bahagian daripada kasih sayang Allah mengatur gedayang bak derajat yang kagak siapkan urut akhirat menyahana musibah tepuk hantro gedayang gede maka karenanya tidak boleh atau dosa rayu gedayang berputus asa daripada rahman Allah kenal ada urung mepep pakan tanya tapi sakit nganggatien dengan sakit dalam nyo lagi nyo mutaire dak medih yang kenang-kenang gula yang kaya-kaya nyo tanyo gasian kenang gula ngampu tapu bang nyan gekeun geba jauh oleh Allah ai yang untung tau dek nyo ka mate ke pergi ke angkat taubat ke dek untung anak dia dah dengar nyan kesabaran di atas semua itu itulah yang membuat kita akan naik pangkat, naik derajat, naik martabat, naik makam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi padung-padung bawa akhlak yang bagus manteng panjang dipegah dalam kitab bukunya oleh Imam Al-Ghazali tapi karena katanya uronyo
malamnya hanya pengajian rutin, tidak memakan waktu yang banyak, belum tuan kira memadak ono. Sekalipun hana habis tak pegang. Jadi saya baru hanya pegang dua macam, taubat dan sabar. Nalau khuf, takut kepada azab Allah, takut kepada qahar Allah, takut kepada siksa Allah, nyan akhlak. Biar sampai kitanya tanggap dro taman. Kena lada umur yang anggap dro aman. Aman, tanya udiknya aman. Saya nak semayang 5 waktu aman. Orang akhirat tengah aman. Nyan bahayanya. Bahaya. Orang yang tidak takut kepada azab Allah. Dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum ala fi amwalihim haqqum ma'lum walladzina hum anil orang yang takut kepada azab Allah nyan bahagian daripada orang yang tetap semayang. Orang yang tetap semayang nyan orang yang takut kepada azab Allah. Bahkan inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena azab Allah han aman daripada azab. Han aman. Hanjir saga-saga kitanya merasa aman dari azab. Tinggal ayo deh. Nyan hanjir. Buya deh ke azab. Buya deh ke mati su'ul khatimah. Nyan buya deh. Malam Mi'raj Nabi merumpak dengan nabi-nabi awal. Kitanya ngelihat Rasulullah. Wate dro mentang ude gorje putra paling ya. Nabi Adam sampai terus Nabi Isa. Mandum mereka menjawab, yang kami khawatir, yang kami takut su'ul khatimah. Ate mati rilek iman. Nyan yang paling kamu ya. Sehingga asbab-asbab daripada su'ul khatimah han gepubut. Bro, wate mati kabeh nyan ye han gepubut. Termasuk caci ulama, kun ke ulamanya bahagian daripada asbab su'ul khatimah. Punya kata tenak dengku-dengku, kata tenak ulama-ulama, kata kun macam-macam ke ulama, punya hana taubat, siap-siap. Siap-siap. Luhumul ulama masmumah. Asal ulama meracun. Meracun. Man syammaha marada. Wa man akalaha mata. Siapa yang mencium, dia akan sakit. Siapa yang makan, dia akan mati. Nyan hadis Rasulullah. Maka hati-hati. Kurang bacut dalam hati dia. Ne je ketengku ya. Nyan kata cium. Racun. Preh sakit. Pu sakit jiwa dia. Jiwa dia sakit. Akhlak bro akai tamu. Syaitan akan dipengaruh dia. Waman akala mata, kata upat, kata kun, kata tenang, nyan sama dengan kata kap, aso ulama. Mata, preh mati. Mati iman. Mati Islam. Pajan mati iman, ate kena melenggai. Su'ul khatimah, na'udzubillah. Jadi nyan berhati-hati. Bek saga-saga kita nyong merasa aman. Le sedekah, le baca Quran, le zikir, le semayang berjamaah, pulau puasa Senin kami hana pre-pre, sehingga melalui dengan aman. Huruf akhirat dengan aman. Nyan bahaya. Satu-satu kali akibat daripada merasa aman terjerumus pada maksiat hana temakut kanzir. Ya, akibat daripada merasa aman. Jadi khauf terhadap azab Allah itu bahagian daripada akhlak yang bagus.
Kalhe yang keempat rajanya mengharap kasih sayang Allah. Nah, jadi dalam udip katanya Allah Taala nak terima amai tu. Ketika tak harap berterima amai, watak tak beramal, tak siapkan syarat bupah. Nyo tak nak deng semayang. Kena harapan lah mati tu semayang kita yang berterima. Tapi gimana cara semayang kita yang berterima? Ya rukun semayang berarti betul. Gimana cara semayang kita yang berterima? Ya syarat-syarat ji berberes. Kabih beres mandum, nyan baru itimah harapan lah mati. Allah diterima semayang lu. Itu bahagian daripada raja. Lebih-lebih lo watak kena mati. Tanya tengah sakit, nyan berwajib husnudzan kepada Allah. Berjerohdan. Kiban jerohdan, dum'i raya dasyalun. Allah Ta'ala gepampu cukup raya rahmat Allah. Nyan rahmat Allah italum dasyalun. Nyan akhlak yang bagus. Abu Nawas, ya, memang kamu membawa kena TV native. Abu Nawas, kan biasa ada dengar Abu Nawas kagak geruk kaku. Siapa itu Abu Nawas? Abu Nawas dia seorang sufi. Pokoknya udip ke tiga dengan zaman Imam Syafi'i, masa Harun Rashid. Abu Nawas. Jadi waktu uro meninggal gobnyan, yang ilahilas tulil firdausi yang syair Abu Nawas. Yang tak baca-baca ali kita yang. Jadi uro meninggal gobnyan, ruh haba Imam Syafi'i. Ruh haba Imam Syafi'i Abu Nawas kam meninggal. Karena Abu Nawas le unik, cerita-cerita aneh. Ya, di Imam Syafi'i ya menyebabkan katanya anatan pura anatannya. Itu haba Imam Syafi'i Abu Nawas meninggal. Keinginan Imam Syafi'i hana gena semayang gaib. Hana gena semayang. Kebetulan waktu gesemana wa janazah Abu Nawas getemai dalam kantong Abu Nawas syair. Yang bunyi ji mana kira-kira? Ya Allah, lun hamba drona. Maksiat lung cukup lung. Lung dasar lun melebihi daripada gunung-gunung drona yang dalam dunia. Tapi ya Allah, lung yakin rahmat drona lebih luas. Ubud ada shalom. Bila lu banding dengan rahmat drona, pasti tak lum. Dasar lung le rahmat drona. Lung yakin pasti nampak pun dah selalu. Jadi habanya waktu Pak Imam Syafi'i mutumai putra kertas dalam kantong gonya mutulis lagi yang ke Imam Syafi'i astaghfirullah ramhana kunut semayang. Ramhana kunut semayang gaib. Jatuh itu semayang Imam Syafi'i ke semayang ke Abu Nawas. Entah malam waktu gonya kagak malam uruk gelumpa oleh sahabat gonya. Getanya oleh sahabat, ma fa'alallahu bika. Putra gepegali Allah Taala ketika kata tatamalah uru, gejawab lun gepampun dosa karena syair lun yang dalam kantong. Jadi begitu zan yang bagus terhadap Allah membuat Allah kasih sayang kepada Abu Nawas. Walaupun ditanya orangnya udah pegang Abu Nawas kagak kagak. Ya, tapi dia orang yang sudah menurut tarikh goknyan gepampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyanban husnudzan billah ketika katanya kata ihlam tika kasakit guyu pujrohdan ke Allah supaya ampun dasa katanya italum dasa katanya li rahmat Allah yang maha luas. Nyan gekeun raja, kemudian zuhud, kemudian syukur, kemudian ikhlas, kemudian tawakal, kemudian mahabbah, ridha kepada Allah, zikrul maut. Akai yang akhlak yang god adalah zikrul maut. Kumana zikrul maut? Ingat kematian.
Ya, katanya oleh Nabi, seorang yang paling carem. Hana kejawab oleh Nabi S3. Hana kejawab oleh Rasulullah yang ka profesor. Orang yang paling carem dalam dunia, orang yang paling le ingat mati dan yang paling le mempersiapkan diri untuk mati. Ada geduknya potra yang belum siap. Ada geduknya padumbuh semayang yang belum le qada. Ada geduknya potra lem utang yang kalau lebih. Ada geduk sawo yang kalau pun sakit hati. Nyama mandumnya geduk paki dong punya mati entre. Sehingga koyan mempersiapkan diri untuk mati, itulah orang yang terpandai. Mungkin nyawa yang bisa Lutwa sampaikan sementara mangga pegah punau di waten duk temayang. Yang god be temayang. Ya, perut kacang cong ada orang itu kali hori. Jadi yang god be temayang niat rijang tahu. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kami kesempatan untuk bertanya untuk keluarga ulun dan disesuaikan dengan WD dari jamaah Huragam. Ataupun dari jamaah Patna. Dan baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin aku dulu tanya mengenai dua pertanyaan aku. Yang pun mengenai dengan tasawuf kuno, dengan ulama-ulama yang sufi nyale yang karomah, mendapat karomah. Pertanyaan lu lalu apakah ada hubungan antara karamahnya dengan sifat tasawuf? Yang kedua, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 9, Allah berfirman, Allah berfirman, sesungguhnya Allah meningkatkan derajat orang yang beriman dan orang yang naik ilmu pengetahuan. Pertanyaan lu Nabu, ketika orang yang tinggi lah ilmu pengetahuan tetapi derajatnya sama dengan orang yang hanale ilmu pengetahuan, apakah hubungan dengan mungkin sifat sufi kuno atau akhlak yang misalnya dulu juga. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya buat tidur. Kan? Kau mana? Ya. Terima kasih. Gak ada pertanyaan. Tina gure yang berdepan. Karamah punya bahasa katanya kuraman. Punya bahasa agama karamah. Karamahnya bahagian daripada hal-hal yang tasyri adat. Nah, tasyri adat, menyalahi adat. Nyawa ingat terkenang longan almarhum Abu Asbalah. Nepegahlah Abu Jamun dalam ceramah mukjizat hidup Nabi, Rasul, karamah hidup aulia, maunah hidup orang mukmin yang taat. Kemudian ihanah hidup kafir. Bila terjadi bud menyalahi adat kafir ke ihanah. Hidup orang pasek ke sihir. Jadi
tinggal bahasa Abu Hasbalah jamun lain tempat hidup lain benar. Tape hidup dalam belakang, tupai hidup jempu, tempe hidup laut balutnya bahasa Abu. Yang menancit. Tinggalkan mukjizat dan maunah, kita bicara karamah. Karamah itu bahagian daripada sifat yang menyalahi adat yang terjadi pada aulia Allah. Yang terjadi pada aulia Allah. Misal sira aulia Allah nejak lagu jian hana bulut. Yang misal, yang contoh. Atau na keruang yang hana tutua nejak ada ia lagi nejak ada tanah. Yang contoh karamah yang terjadi pada aulia Allah Ta'ala. Yang sabok. Tapi berada boleh katanya bahwa karamah bukan makam yang paling tinggi dalam kesufian. Makam yang paling tinggi adalah istiqamah, kan karamah. Maka aulia-aulia Allah hana gelake yang berkeramat, gelake beristiqamah, bergoknya continue, konsisten dalam ibadah kepada Allah. Kan karamah. Kan keperle goknya beje-beje ada ia kenyan, yang keperle goknya getaan ke Allah be pri asai kajiannya kananya kajian hana kuramatan ni gede beda dengan gedanya lawinya karena puhun baca tasbih 500,000 ke mengajian tatunya boh urut hanya nyan kan bahagian karamah ya nyan boh grek-grek yang tak pujuk bahana mian supaya lalai ngaranya minyak tua kepada lalai ngomong grek-grek tua kepada orang yang juk bergrek-grek sehingga dalam syarah hikam gepegah karamah yang gejuk oleh Allah ba aulia itu membuat aulia itu ujian Allah bahaya kalau salah artinya gimana menya aulia lalai dengan kuramat nyan tua ke urang ke yang bi keramat Allah menyetua ke Allah goknyan akan bahaya maka aulia Allah hana ge perle ke keramat ada je baik keramat ke ada je baik keramat pakon ge takut tertipu ngarannya tua ngan kepada yang bi keramat. Tapi orang-orang sufi, orang sufi ged akhlak, nyan bisa saja gebi karamah oleh Allah. Jadi nak kaitan dengan sufi, nak kaitan dengan sufi. Si berangkaso yang didekat kepada Allah, ditakarub kepada Allah, dipubun amal yang sunat, le amal-amal yang sunat, sehingga kepegah oleh Allah. Jaro ji jaro long, punyung ji punyung long, mata ji mata long, kaki ji yang ijak kaki long. Yang ke dalam hadis kudusi. Kiban makna mata ji mata long. Maknanya mata yang kekemalan le urangnya han mekalan atra yang mungkar. Cihan mekalan. Watai deh kemungkaran bak mata ge cimu paling geroi matanya. Atek dia dengar apa suara-suara yang hanagat mupat cimo paling geroi punyungnya ada kala gepeklo oleh Allah terserah Allah nyan kaitan mang bahagian daripada karamah tadi huri nang raka gemu paling holain laju nya memang kamu nandrau ke nyan bahagian daripada karamah ate truh dah pegah abah yang kengken di samping nyan dawa laju punyung ke nyan bahagian daripada karamah ge peselaman gomnyan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi di urangnya hana ge perlernya. Kenyan yang ge perler. Yang perler gomnyan Allah be gade. Dan nyo le kisah-kisah. Lagi kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merumpa dengan Sayyidina Umar, getanya li Sayyidina Umar saunankah. Ge jawab Abdullah. Ciba gede le Sayyidina Umar na tanda putih ubi dirham
pernah ke pegang oleh Rasulullah ada mempak ngawis karni na hitam putih you gede ciba gede gele Umar gebut gekule tadi na Umar nan yang gebuh 5 ke tau long khalifah Umar bin Khattab baru ke jawab uwis nyolun khalifah Umar bin Khattab ya mudoa ke le Umar mudoa ke le mudoa le uwis karni kepada Sayyidina Umar olehnya gekun ya Umar uronyo pun dan uronyo terakhir merupakan dua ada beli merupakan duduk ke dengar melinggai ke nyan bahagian daripada ya kepada karamah nya mudah-mudahan lagi nya nengku untuk nepesahih bagurelam. Kemudian yang kedua putra benar orang alim nya payah ulang lu catat dia tak kayak benar orang alim atau ulama ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya orang mukmin gepei derajat oleh Allah ngan kafir orang alim gepei derajat oleh Allah ngan orang jahil urang akhirat derajat ulama tinggi 7 derajat tinggi daripada derajat orang awam. Jadi derajatnya macam-macam nyepei Allah. Kiban di antara macam-macam ngan orang jahil tinggi derajat orang alim. Pakai tinggi derajat geperintah ba orang jahil untuk pemulia orang alim. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, tak pemulia ulama karena ulamanya waris nabi. Faman akramahum fakat akramani, pemulia ulama sama dengan pemulia alun. Waman akramani fakat akramallah, so yang kai pemulia alun pegai nabi sama dengan pemulia Allah. Waman akramallah fama'wahul jannah, so yang pemulia Allah tempat ke syurga. Jadi nak ingin tamang syurga, pemulia Allah. Kiban cara pemulia Allah, pemulia Nabi. Kiban cara pemulia Nabi, pemulia waris Nabi. So waris Nabi, ulama. Nyan bahagian daripada derajat. Nah, nyan daripada derajat yang tinggi. Tilun nyan yang bisa tentuan di pemahaman. Nah, lalu. Kemudian yang mungkin karote sabot pertanyaan ada anjing pertanyaan anjing baik mana langsung the poinnya langsung jadi kepada kamu jamaah kamu silakan dari Yoriana Lahana di mana buah? Wate sediakan sekitar 5 menit untuk satu pertanyaan itu. Dan menjawab pertanyaan kita lanjutkan dengan acara selanjutnya. Kemudian terutama dalam acara pelantikan pengurus Agama Wijaya baru, kemudian kepada pegawai kamu yang kamu panggil duduk langsung berdahulu untuk diganti oleh Ibu Muci. Keputusan Ibu Muci Masjid Amun Matan Tengah Kecamatan Tan Luas Kabupaten Aceh Utara nomor 01-9-2024 tentang kepengurusan Majelis Arbabul Hijjah masa khidmat tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 menimba, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan menetapkan susunan pengurus Majelis Arbabul Hijjah masa khidmat 2024-2026 sebagaimana terlampir. Kedua,
menugaskan kepada semua pengurus untuk melaksanakan amanat organisasi sesuai dengan hasil keputusan bersama dan peraturan yang ada. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 2 September tahun 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Matang Tengah pada tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan 29 Safar 1446. Tertanda emosi Masjid Ahmad Matang Tengah, Tunku Ismail SUD, ditanda tangan. Susunan pengurus Majelis Ahlul Hijrah periode 2024-2026. 1. Penasehat Jamaah Tanah Luas MUC Masjid Ahmad Matang Tengah. Seluruh MUC Matang Tengah, Tunku Zainuddin ataupun Abu Dujung Baru, Tunku Muklis ataupun Abu Jud. Ketua Tunku Zulfirman MPD, Sekregaris Tunku Mutaruddin Ngampung Manyang, Bendahara Tunku Rizal Ujung Baru. Kemudian bidang protokoler, Ketua Tunku Ali Sadikin, anggota Tunku Rahmat Dhani, Tunku Samsul Bahri, Tunku Rizal Ujung Baru, Tunku Marwan, dan Tunku Saifuddin. Bidang konsumsi, Ketua Tunku Muhammad Yusuf Cibit, Tunku Aris Menandai Tanjung Masjid, Tunku Usman Triang, Tunku Muhammad Amin Manyang, Tunku Irhas Manyang, Tunku Jafar Sirbayaman. Bidang perlengkapan, Ketua Tunku Nasruddin, Tunku Arif Cibit, Tunku Abdul Aziz Cibit. 4. Bidang publikasi dan dokumentasi, Tunku Salih, ditetapkan di Matang Tengah tanggal 2 September tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah. Tertanda tangani MUC Masjid Ahmad Matang Tengah. Kepada Tunku yang kamu panggil, kamu persilakan untuk mengambil tempat di depan agar diganti oleh Habib Musyid. Ayah dapat video kan? Video kan? Banyak sih. Jauh-jauh. Iya. Kemudian silakan untuk melantik pengurus RMJ yang baru. Kepada yang hadir banyak, Tunku Irhas, Muncul, Kecil, Mandung, dan Takno. Itu boleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan 29 Safar 1446 Hijriah, saya selaku Imam Masjid Ta'abud Batang Tengah melantik dan mengukuh tungku-tungku sekalian sebagai pengurus Majlis Ta'lim Al-Babul Hijab masa kandidat tahun 2024 sampai 2026 Masehi. Semoga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi enggak Abu
Kemudian foto bersama dengan pengurus Airwabun Hijaya baru. Kalau kita bersedia untuk foto bersama. Ukur ke ukur. Musik. Yang ada dengan itu belakang. Yang nak kamera belakang. Yang ada kan. Abu guna abu. Foto waktu itu. Ini apa? Ini apa? Sekian acara pengajian kita pada malam yang berbeda ini. Kemudian dilanjutkan dengan sembahyang isya berjamaah. Kemudian kepada seluruh isi dan pengurus media yang ada di belakang depan, beliau sembahyang isya sama-sama. Tanya pada Bapak, saya evaluasi, Bianca.